Saya kasih contoh nih. Dari mana Sedikit saya kasih contoh teman-teman. Gini, saya kasih contoh. Terutama di daerah lain yang mayoritas non muslim, apa yang terjadi seperti di Ambon, seperti di mana, di Sulawesi, itu apa yang terjadi coba? Nah, ini makanya ini yang Mas Panan ini belum tahu. Gini ya, Mas Panan ya. Selama kita bernegara ini, coba ketika ada hari raya peribadatan Natal misalnya atau tahun baru. Kalau yang Hindu Nyepi saya belum pernah dengar ada peristiwa anu. Tapi kalau Natal dan tahun baru, Brimob, Gegana, Densus 88 itu banyak di situ. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena akan ada pihak-pihak yang akan melakukan pembantaian di situ. Dihindari hal itu terjadi karena itu sudah terjadi terus-menerus berulang-ulang. Bom meledak di gereja, bom meledak terus-menerus. Kemarin yang terbaru gereja Katolik. Dulu yang di Surabaya. Satu keluarga, ibu, anak, bapaknya. Bayangin. Apa mau kita biarin yang kayak begini terus? Masalahnya, ini Mas Pana nih, saya kasih contoh. Tadi Anda minta ayatnya kan? Nih. Ini adalah ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, makanya saya sudah pernah bilang, hadis-hadis yang berbahaya begini hendaknya dihapuskan dari negara kita. Karena ini akan terus-menerus memakan korban. Perhatikan nih, ini hadisnya. Di dalam Sunan Tirmizi nomor sekian ini Arabnya, ini terjemahannya, perhatikan. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ya. Saya baca intinya. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi gimana kita mau salahkan, memang ajarannya udah begitu, gimana? Nah, baik, aku tidak bisa menanggapi itu karena saya tidak tahu asbabul wurudnya atau asal usulnya hadis ya. Saya nggak mau masuk ke situ, nanti saya salah. Jadi secara anu aja dah. Maksudnya secara bahasa global aja sekarang untuk Indonesia yang saya dengar, ya yang saya dengar selama ini ya, tidak ada kericuan yang terlalu besar ya. Izin Panani yang ganteng, izin. Kalau memang kalian umat Islam, jalankan. Karena itu perintah Nabi Muhammad, jalankan itu. Kami tidak apa-apa rela dibasmi oleh kalian. Maksudnya yang mana yang jalankan? Kami ingin melihat kalian itu tersenyum dengan ikhlas enggak? Yang di mana Pak? Yang dijalankan ayat itu tadi. Kenapa Iya, kalian memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan syahadat itu. Kalau kalian ini jalan bisa kita terapkan di setiap waktu atau di setiap tempat. Makanya saya bilang tadi Mas Panani, makanya kalian harus hidup di bawah kemunafikan karena memang akal dan hati nurani akan bertentangan. Bukan masalah kemunafikan, memang ada kondisi-kondisi darurat tertentu orang Islam itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Contohnya makan daging babi itu bisa halal kalau dalam kondisi tertentu. Itu makanya dalam hal tertentu itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Gitu loh. Jadi jangan disamaratakan, jangan di generalisir masalah khutbah tadi Pak Cakra ya. Pak Cakra, mohon maaf Pak Cakra, di mana ini tinggalnya kok dengarnya tadi apa khutbahnya dengan apa Islam ortodoks terus ya? Begini, Pak. Kalau saya dengar di daerah Nusantara ini, mau di daerah-daerah Indonesia ini, kayaknya saya nggak pernah dengar khutbah yang bersifat provokatif. Begini, Pak Panani, kalau boleh saya kasih saran. Datang ke Aceh, coba tinggal di sana barang 5 tahun. Oh iya, saya memang belum pernah ke Aceh. Ya. Oke, kalau Anda tidak pernah mengalami kondisi di lapangan, dan tidak pernah mungkin mengkaji seperti hadis yang telah barusan dibaca oleh Mas Edis, dan itu bukan satu hadis, itu ada juga suara yang sama, itu terjemahan Al-Quran, ada beberapa sejumlah ayat yang berbunyi demikian. Nah, jadi belakangan barusan itu kan saya terangkan bahwasanya ada sejumlah
ayat Al-Quran memang sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Apalagi kalau kita lihat dari bunyi hadis termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini yang mengacu umat Islam kepada kekerasan dalam beragama, kepada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Saya pribadi menginginkan orang Islam itu bisa mewujudkan rahmatan lil alamin seperti yang Mas kepingin. Tetapi kenyataannya, persoalannya sekarang, ajaran yang ada di dalam agama Islam itu sendiri bukan demikian, malah mengacu umat kepada kezaliman, kepada pembodohan dan yang demikian itu. Nah, itu persoalannya. Jadi ini memang ada ketidaknyambungan antara, mungkin saya tidak tahu di mana Mas tinggal, tetapi kalau Anda pernah ke Aceh sana, mungkin coba tinggal barang 5 tahun, 7 tahun, Anda akan lihat, atau ke negara-negara Islam, ke Afghanistan atau ke Pakistan. Saya ini tinggal di sementara ini saat ini saya tinggal di Kalimantan, Pak. Sebelumnya saya di Jawa. Saya di Jawa, sekarang di Kalimantan. Sementara ini saat ini saya tinggal di Kalimantan. Feedback. Pak Cakra, ada masalah suara Pak Cakra. Mana nih? Ya, Pak Cakra ada sebentar. Pak Cakra saya turunkan sebentar ya. Saya turunkan sebentar Pak Cakra karena ada suara. Panani, saya mau bertanya kepada saudaraku Panani. iya, Pak. Panani kan tinggal di Kalimantan. Oke, pertanyaan saya, Ya, kan ada peribahasa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. betul. Oke, Bali disebut dengan Bali Dwipa, Ya, Jawa disebut dengan Jawa Dwipa, ya. Kalimantan disebut dengan Swarna Dwipa. Sumatera. Kalimantan disebut dengan apa? Ya, lanjut, Pak. Kalimantan disebut dengan apa? Kalau untuk peribahasanya saya nggak tahu ya di Kalimantan itu. Kalimantan disebut dengan apa? Nggak tahu ya. Kalau yang sama sebutnya Swarna Dwipa, saya nggak tahu. Sumatera, Swarna Dwipa itu Itulah Sumatera. keburukan kalian. Itulah keburukan kalian. Nggak tahu. Kalian akan tidur di Kalimantan, tapi kalian tidak tahu sejarah Kalimantan. Kalimantan itu disebut dengan Barhina Dwipa oleh Resi Agastya. Ya itu kan dari versi sampean, Pak ya. Belum udah apa versi saya nggak belum lahir pada saat Itu kan itu. bahasa Saya belum Jakarta lahir yang pada saat saya itu. sampaikan itu. Makanya kalian di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kamu tinggal di Kalimantan, sejarah Kalimantan itu, kanan itu harus tahu. Itulah sejarah Kalimantan seperti itu. Pelajari itu, jangan nyeleneh-nyeleneh. Tapi begini Mas Panani, kalau Mas Panani meragukan, Saya mau tanya Pak ya, saya mau tanya, Edis ini sekarang tinggal di Amerika ya. Apakah Edis tahu sejarah Amerika secara utuh? tahu dong, Coba tahu dong. Bagaimana Amerika disebut sebagai apa sekarang ini coba? Paman Sam, Uncle Sam? Itu bukan Iya, sebutan. bagaimana? Bukan, Iya, negara ini disebut negara Uncle Sam, Paman Sam. Nah, oke, jadi kayak gini, saya menanggapi apa yang Anda utarakan tadi bahwa Islam itu tidak identik dengan kekerasan. Karena begini ya, ini pernyataan Ustadz sendiri. Kita nggak boleh nggak boleh menafikan. Coba dengarkan ya. Kalau orang Muslim yang awam memang akan bermunafik ria. Coba kalau Ustadz yang ngomong nih, coba ya dengerin ya, nih. Pada saya di Kalibata City, waktu saya ngisi ta'lim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah,